kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Malang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh dari SD Negeri 1 Belum, dan rekan saya. Dan saya Nanang Budi Setiawan dari SMP Negeri 1 Poncokusumo. Saya Yuswi Cayanti dari SDN 1 Dauhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nana. Waalaikumsalam Bu Yus, selamat siang. Bagaimana kabar Pak Nana hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Gimana kabar Ibu Bu Yus hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Pak Nana nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Ya, benar. Baiklah, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan dulu kepada Pak Nana. Baik Bu Yus. Gini Pak Nana, pada saat nanti coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Jangan lupa juga Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Yang pertama itu apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kita ini? Yang ingin saya kembangkan kompetensi saya ya, itu yang pertama itu present, kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi Pak Nana akan mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya? Iya. Dan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Benar. Ya. Dan dari ketiga itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak Nana kembangkan atau Bapak lakukan pada observasi kita kali ini? Kemungkinan nantinya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, dan yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin fokus ke pertanyaan tersebut. Jadi yang ingin Bapak fokuskan adalah 2 itu ya Pak? Iya, betul. Nah, kira-kira indikator tercapai itu seperti apa ya Pak? Indikatornya tercapai ketika ya, saya ingin coaching saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching saya nanti seperti itu. Baiklah, jadi menurut Pak Nana indikatornya itu tercapai itu dengan coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, betul ya Pak? Betul sekali. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Nana melakukan proses coaching dengan coaching. Sebaik-baiknya nanti setelah selesai kita akan melakukan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih Bu, terima kasih atas kesempatannya dan kerjasamanya. Sama-sama. Silakan Pak Nana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Soleh di sore ini? Alhamdulillah, saya sehat, Pak Nanang. Pak Nanang sendiri? Alhamdulillah baik Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh. Nah, tadi saya dengar Pak Soleh mencari saya. Apa ada yang mau dibicarakan atau diobrolkan dengan saya ini? Iya Pak Nanang, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya pengen cerita-cerita dengan Pak Nanang nih hari ini. Oke. Iya. Waktu kita mungkin 10 sampai 15 menit Pak ya. Mungkin Iya. kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira yang pengen Pak Soleh sampaikan atau ngomongin sama saya itu apa sih? Ini Pak Nanang, kebetulan di sekolah saya itu
Saya itu diberi tugas untuk mengajar kelas 2. Ya. Nah, di kelas 2 ini saya menemukan salah satu siswa saya itu tidak bisa apa ya istilahnya berkomunikasi dengan temannya. Ya. Jadi dia itu cenderung kalau ditanya itu, kalau saya menanyakan sesuatu tentang apa itu jawabannya hanya mengangguk, kemudian geleng-geleng kepala. Mungkin ketika saya tanya ini jumlahnya berapa, dia pakai jari. Jadi permasalahan saya itu seperti itu, Pak. Jadi permasalahan dari Pak Soleh ini adalah Pak Soleh kesulitan untuk berkomunikasi dengan siswa yang belum bisa mahir berbicara seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Ya. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Pak Soleh harapkan sebenarnya? Saya itu pengen menemukan solusi ya, mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya saya itu bisa bisa membuat murid saya ini dia bersemangat untuk ngomong seperti temannya, sehingga ketika berkomunikasi dengan temannya dia bisa, kemudian ketika dengan saya tanya apa dia mau menjawab seperti itu. Jadi seperti anak-anak pada umumnya lah, saya pengennya seperti itu. Begitu ya. Jadi selama ini Pak Soleh sudah melakukan apa? Apa upaya-upaya Pak Soleh yang sudah Pak Soleh lakukan lah? Ya, begini, sebelumnya saya ini kan sebenarnya awal-awal menangani ini kan kaget Pak. Iya. Saya kira anak ini itu anak murid saya ini Iya. tuli atau mungkin bisu dan sebagainya, awalnya seperti itu. Nah, saya coba, iya. Jadi gitu. Awalnya saya coba, saya tanya, dia geleng. Ketika apa dia ngangguk, saya bingung. Akhirnya ketika saya tahu bahwa anak ini perkembangan berbicaranya itu lambat, yang saya lakukan pertama adalah setiap hari itu saya coba sebelum pelajaran ini Pak Nanang, karena kalau di depan anak-anak kan kadang anaknya itu malu ya. Jadi saya panggil ketika berangkat itu, saya sempatkan untuk menyapa dia. Paling tidak saya tanya, namanya kebetulan Noval nih namanya. Jadi saya tanya, Noval, kamu tadi sudah sarapan? Dia awalnya ngangguk, tapi saya bilang, Pak Guru nggak pengen lah jawaban ngangguk atau geleng, minimal berkata, silakan kata sudah Pak. Tuh awalnya seperti itu, jadi saya lakukan setiap hari itu Anak. Kemudian ketika setiap hari. Kemudian ketika pulang, anaknya ini selalu saya istilahnya ya, saya bikin di akhir ketika temannya keluar baru dia. Nah itu saya suruh mengucapkan angka 1 sampai 10 dengan intonasi yang awalnya pelan, kemudian semakin ditekan, bahkan kalau orang Jawa ini saya ngomongnya, ayo Hal, silakan disentak. Saya seperti itu yang sudah saya lakukan selama ini. Oke, luar biasa sekali ya Pak Soleh ini ya. Untuk kedepannya nih Pak Soleh ya, rencananya Pak Soleh itu seperti apa? Apa yang akan Pak Soleh lakukan? Visi-visinya saja sebenarnya. Iya. Sebenarnya memang yang sudah saya lakukan selama ini itu sudah ada hasilnya Pak Nana. Tapi kalau menurut saya ini kan juga harus dikembangkan terus supaya anaknya itu paling tidak ketika nanti dia jadi orang, sudah dewasa, dia sama dengan temannya. Jadi saya itu berencana seperti ini. Pertama, saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya. Istilahnya itu apa ya? Ngobrol lah dengan orang tuanya, pengen menggali di rumah itu seperti apa komunikasinya. Kemudian saya juga ingin berpesan atau istilahnya itu titip-titip lah ke anaknya. Kalau di rumah itu pengennya saya itu sering-seringlah orang tuanya untuk ngajak ngobrol, minimal tanya apalah di sekolah tadi main sama siapa, main apa, yang sederhana saja supaya dia mampu untuk berbicara. Kemudian selain itu saya juga ingin membentuk teman-teman di kelas itu supaya lebih peduli terhadap dia. Misalnya ketika dianya diam, jangan main lah, tadi panggil sini Pak, ayo main, ayo sepak bola, atau mungkin sering nanya, meskipun dia tidak jawab, saya tekankan menurut saya, silakan diajak ngomong gitu. Kemudian yang lebih penting lagi nih, karena ini kan di akhir akhir tahun ajaran baru, yang jelas anaknya itu sebentar lagi
mungkin ganti guru ya. Kalau iya jadi ganti guru, saya ingin titip kepada guru guru berikutnya. Kalau sudah itu ditentukan oleh sekolah, saya ingin titip anak ini harus diperhatikan lebih, tidak seperti temannya. Sering-seringlah si guru ini untuk ngajak ngobrol. Mungkin itu yang rencana saya yang akan saya lakukan. Iya, dari hal yang dilakukan Pak Soleh tadi nih, kan ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Nah, kapan kira-kira rencana, kalau yang belum, rencana yang akan dilakukan Pak Soleh tersebut itu kapan kira-kira akan dilaksanakan atau dilakukan lah? Aksi nyatanya. Ya. Kalau menurut saya ini yang terutama ini yang ada hubungannya dengan dengan wali murid tadi, rencana mau ngobrol dengan wali murid, kemudian dengan menekankan pada anak-anak itu secepatnya. Paling tidak angan saya itu minggu depan saya sudah harus bisa ketemu dengan orang tuanya supaya perkembangannya anak ini tidak berlarut-larut, supaya dia segera tertangani. Itu Pak Nana. Jadi yang masalah yang Pak Soleh sampaikan tadi, Pak Soleh sudah berhasil menemukan solusinya ya, dengan setiap hari melakukan kegiatan tadi ke anaknya, bertanya, dia harus menjawab seperti iya, tidak hanya dengan gerakan badan, gerakan fisik ya, seperti itu. Nah, baiklah Pak Soleh, karena waktu kita tidak banyak nih ya, sudah hampir habis. Ini saya tanya, apa yang sudah Pak Soleh peroleh nih dari hasil kita ngobrol hari ini? Ini ya? Dari saya ngobrol-ngobrol ini dengan Pak Nana, itu saya jadi punya gambaran apa yang harus saya lakukan, apa yang harus segera saya lakukan untuk membantu siswa saya ini supaya dia itu berkomunikasi itu paling tidak itu lebih lancar dari sebelumnya. Ya, mungkin yang perlu saya lakukan lebih dulu itu nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah untuk mohon izin ya. Jadi seperti itu ya. Perbincangan kita kali ini sangat menarik ya Mas Soleh. Mungkin di sesi yang akan datang kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Iya. Saya terima kasih. Kayak waktu kita kurang gitu Pak Soleh ya. Jadi berhubung waktu kita gak banyak, sama-sama banyak, jadi kita Pak Soleh juga sudah menemukan solusinya dari permasalahannya tadi. Saya rasa cukup Pak Soleh. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Soleh sudah mau cerita ngobrol sama saya ya. Terima kasih Pak Soleh. Ya, saya juga berterima kasih nih Pak Nana mau mendengarkan cerita saya. Baik, sampai ketemu lagi Pak Soleh. Iya Pak Nana, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Bu Yus. Baik Pak Nana, tadi Pak Nana sudah melakukan coaching dengan Pak Soleh ya? Iya benar. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya. Ya di proses coaching tadi dengan Pak Soleh ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Ya, itu menanyakan tujuan identifikasi, rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali coach Pak Soleh tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dengan permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Iya, iya Pak Nana. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Pak Nana dan Pak Soleh itu sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak ya, Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Soleh, sehingga Pak Soleh itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, dan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu supaya nanti saya bisa untuk melakukan pertanyaan menggali yang lebih berbobot lagi, sehingga
sehingga saya lebih bisa memancing kucing untuk lebih jauh aktif melakukan menemukan solusi-solusi yang lebih mendalam. Ya, luar biasa sekali Pak Nanang. Jadi Pak Nanang itu ingin lebih mendalami lagi Iya. alur ceritanya ya, Iya. supaya lebih baik lagi ke Iya. depannya. Terima kasih Pak Nanang sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Sama-sama Pak.